Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Nama saya Srisna Jelahai. Saya mewakili kedua orang teman saya, Mike Wijaya Saragi dan Susan Sitohang, dari Prodi Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Kristen Indonesia. Kami akan mempresentasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kami dengan judul Membangun Karakter Anak Melalui Dongeng. Berikut saya akan berbagi PowerPoint slides kami. Dongeng adalah karya sastra yang berupa cerita rekaan yang memuat nilai dan pesan moral dan diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Dongeng mengandung nilai-nilai moral yang terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu nilai moral individual, nilai moral sosial, dan nilai moral religi. Mendongeng adalah kegiatan menyampaikan cerita lisan yang menyenangkan dan bertujuan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan serta membangun karakter. Mendongeng memiliki beberapa manfaat, antara lain adalah menumbuhkan sikap proaktif anak, menambah pengetahuan, melatih daya konsentrasi, meningkatkan keterampilan berbahasa, menumbuhkan minat baca, memicu daya pikir kritis anak, merangsang imajinasi, fantasi, dan kreativitas anak, meningkatkan kemampuan kognitif, sosial, dan emosi, memberi pelajaran kepada anak tanpa menggurui, serta mempererat hubungan anak dan orang tua. Berkaitan dengan dongeng dan manfaat dari mendongeng di atas, dan dengan semangat untuk mengembangkan pendidikan, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sastra, bahasa, dan budaya, program studi Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Kristen Indonesia merasa terpanggil untuk menawarkan sebuah alternatif kegiatan untuk ikut membentuk karakter anak dan menanamkan nilai moral kepada anak melalui dongeng. Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sekitar 120 siswa-siswi yang masih duduk di sekolah dasar di lingkungan RW 4 dan RW 8 Kelurahan Cawang, Jakarta Timur. Kegiatan ini merupakan jawaban atas permohonan yang diajukan Kelurahan Cawang kepada FSUKI untuk memberikan kegiatan bermanfaat bagi warga di lingkungan Kelurahan Cawang, khususnya para siswa-siswi SD yang sedang dalam masa libur semester gasal. Selain itu, FSUKI juga ingin mewujudkan tanggung jawab akademisnya sebagai institusi pendidikan dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi secara seimbang dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kegiatan PKM ini bertujuan untuk membangun karakter anak melalui media dongeng pilihan yang mengandung pesan moral, membangkitkan minat baca anak melalui kecintaan terhadap dongeng dan cerita rakyat Indonesia, memotivasi anak-anak asuh komunitas Gumul Juang untuk terus berjuang meretas kemiskinan melalui pendidikan, menjalin kerjasama yang baik antara FSUKI dan warga Kelurahan Cawang, melatih mahasiswa FSUKI untuk terampil, disiplin, berinisiatif, kreatif, dan inovatif dalam mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan kemahasiswaan, melatih mahasiswa FSUKI untuk mempraktikkan salah satu nilai UKI, yaitu berbagi dan peduli, kepada masyarakat yang kurang mampu dengan berbagi ilmu yang mereka miliki. Kegiatan PKM ini dimulai dengan persiapan berupa penentuan prioritas dan sasaran kebutuhan pemberdayaan yang akan diberikan. Berdasarkan itu, penyusunan proposal dilakukan, kemudian dilakukan perekrutan dan pelatihan mahasiswa yang akan bertugas menjadi kakak pendamping. Mahasiswa ini juga diberi tugas untuk menyiapkan materi PKM. Kegiatan PKM disepakati untuk dilaksanakan selama 2 hari pada 18 dan 19 Desember 2019 dari pukul 1 siang sampai dengan pukul 6 sore di kantor RW 4 dan kantor RW 8 Kelurahan Cawang, Jakarta Timur. Kegiatan PKM ini melibatkan 3 orang dosen dan 8 orang mahasiswa. Kegiatan mendongeng dilakukan selama 2 hari tersebut diikuti oleh sekitar 120 peserta, jadi ada sekitar 60 orang anak pada masing-masing kegiatan mendongeng ini dilaksanakan. Kegiatan PKM mendongeng ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yaitu pengisian biodata peserta, perkenalan, pelaksanaan jura pendapat terkait dongeng Nusantara antara peserta PKM, permainan peran, cerita rakyat Danau Toba dengan improvisasi cerita yang berpusatkan pada kepedulian terhadap lingkungan, pelaksanaan sesi tanya-jawab terkait pemahaman peserta terhadap permainan peran yang disajikan, pemberian tugas kelompok untuk menuangkan pesan moral yang dapat diperoleh dari permainan peran tentang cerita rakyat tersebut ke dalam laporan kreatif yang berbentuk gambar, presentasi masing-masing kelompok tentang pesan moral yang mereka dapatkan, pelaksanaan kuis untuk mengecek pemahaman anak terhadap materi dongeng dan merangsang keberanian anak berinteraksi di depan orang banyak, pemberian apresiasi berupa hadiah kepada anak-anak peserta kegiatan dongeng, penutupan berupa pesan dan kesan oleh Pak Lurah sebagai wakil pemerintah setempat. Setelah mendengarkan dan terlibat aktif dalam dongeng yang disampaikan dan diperankan bersama dengan para mahasiswa FSUKI, anak-anak diminta menjawab beberapa pertanyaan tentang isi dongeng untuk mengetahui pemahaman mereka atas cerita itu. Setelah sesi tanya-jawab tentang dongeng, siswa-siswa yang dibagi ke dalam beberapa kelompok mempresentasikan nilai dan pesan moral yang diperoleh dalam bentuk gambar.
Berikut adalah hasil karya dari 15 kelompok peserta yang berisikan imajinasi kreatif peserta nilai dan pesan moral yang didapatkan dari kegiatan dongeng cerita rakyat Danau Toba itu. Berikut 4 gambar atau poster. Ini adalah 4 lagi. Berikut ini 4 gambar ya dari 4 kelompok yang berbeda, dan terakhir adalah 3 gambar dari 3 kelompok. Dari 15 gambar di atas diperoleh 10 nilai dan pesan moral yang terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu nilai dan pesan moral yang bertema lingkungan atau sosial dan yang bertema karakter atau individual. Nilai dan pesan moral yang didapatkan oleh 10 kelompok dan bertemakan lingkungan atau sosial adalah sebagai berikut. Tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh merusak lingkungan, jagalah kebersihan di sungai dan di lingkungan sekitar, mencintai lingkungan. Ada juga beberapa nilai dan pesan moral yang bertemakan karakter atau individual, yaitu tidak boleh marah-marah, selalu sabar dalam melakukan sesuatu, janji harus ditepati, jadilah anak yang baik, tidak boleh melanggar aturan, mendengarkan nasihat orang tua. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan pembentukan karakter anak yang diperoleh, kepekaan sosial anak terhadap lingkungan, kepekaan sosial anak terhadap kebaikan dan kebenaran dalam bertindak, kemampuan dan keberanian anak dalam mengungkapkan perasaannya melalui verbal dan non-verbal, kemampuan mengembangkan daya imajinasi dan kreatif anak, kemampuan bekerja sama di kelompok yang heterogen, kemampuan dan keberanian berpendapat di depan umum, kemampuan mendengarkan pendapat orang lain, kemampuan mengapresiasi pencapaian orang lain dan bertindak suportif dalam kelompok. Kegiatan PKM mendongeng cerita rakyat Danau Toba yang dilakukan oleh Prodi Sastra Inggris FSUKI dalam bentuk permainan peran yang menarik dan kreatif dan dengan improvisasi cerita serta sisipan yang berisi nilai dan pesan moral terbukti dapat membentuk karakter anak. Dari 15 gambar diperoleh 10 pesan moral yang terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu pesan moral yang bertema lingkungan atau sosial dan yang bertema karakter atau individual. Diperoleh juga 8 hal yang berkaitan dengan karakter anak dari kegiatan mendongeng ini. Dan demikian presentasi kami dengan senang hati menerima pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian serta komentar untuk perbaikan kegiatan kami berikutnya.